Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Moneter. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wijayani dari NPM 1781 dan rekan saya Alvina Musaro dari NPM 1773. Ya. Kebijakan moneter. Nah, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan proses pengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga, pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama dari Muana Niaga. Nah, menurut beliau, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya dari Budiono. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Selanjutnya dari M. Natsir, di mana menurut beliau yaitu yang dimaksud dengan kebijakan moneter atau monetary policy adalah segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter, yaitu uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dari Peri Warjo, di mana kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Nah, agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut. Yaitu yang pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau juga bisa membeli surat berharga dari pasar modal. Yang kedua yaitu kebijakan diskon atau diskon policy, yang dimana pemerintah itu mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskon bank umum. Salah satu contohnya itu jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau mengalami gejala inflasi, maka bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan jumlah suku bunga yang ada di bank-bank umum. Dengan demikian, suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung, sehingga jumlah uang yang beredar akan sedikit. Selanjutnya yaitu dari Giro Wajib Minimum atau GWM, di mana cadangan wajib minimum adalah ketentuan Bank Sentral atau Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat liquid atau reserves sebesar persentase tertentu dari si dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Yang keempat ada kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan oleh bank umum atau pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, atau edaran tersebut itu bisa berupa ajakan atau larangan yang dimana menahan pinjaman atau melepaskan pinjaman itu. Gitu. Selanjutnya dari tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter ada dua, tujuan jamak dan tujuan tunggal atau single. Yang pertama tujuan jamak. Tujuan jamak salah satunya yaitu memperluas kesempatan kerja. Nah, kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat.
Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dengan pengelolaannya. Sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang lainnya. Yang ketiga ada stabilitas harga. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa depan. Sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Yang keempat yaitu stabilitas suku bunga. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga di luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Nah, karena itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi. Yang kelima, ada stabilitas pasar uang. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang keenam, ada stabilitas pasar valuta asing. Nah, masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda kan. Nah, sehingga diperlukan nilai tukar atau exchange rate sebagai alat ukurnya. Nah, exchange rate ini akan berhubungan erat dengan peraturan moneter karena ketika nilai tukar mata uang nasional melemah, daya beli masyarakat pun akan ikut menurun. Selain itu, exchange rate yang lemah juga membuat suku bunga meningkat secara drastis dan membuat harga barang-barang impor naik. Karena keberadaan kebijakan moneter akan menjadi penstabilnya. Nah, selanjutnya dari tujuan tunggal atau single. Nah, kebijakan moneter yang bertujuan tunggal atau single yaitu menjaga stabilitas harga atau inflasi. Kebijakan moneter cadangan kas adalah aturan dari bank sentral untuk bank-bank untuk menetapkan batas minimum uang. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kebijakan moneter. Nah, dari mana sih gitu awal mulanya gitu kan? Kita pasti tahu tentang krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu nilai mata uang benar-benar di bawah semua harga barang naik yang bisa disebut inflasi karena naik secara terus-menerus. Dan juga para investor yang seharusnya berinvestasi kepada negara tapi memilih untuk berinvestasi dengan luar negeri, yaitu semakin membuat negara jatuh perekonomiannya karena tidak adanya pemasukan dari investor. Nah, pada saat itu juga melemahnya sistem di perbankan. Karena itu semakin banyak bank-bank bermunculan pada tahun itu dan juga merajai bank dan ataupun yang berada dalam bank tersebut masih belum diawasi dengan ketat. Karena dengan semua masalah yang terjadi, alasannya tersebut dibuatlah kebijakan. Nah, kebijakan ini dinamakan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya akan disampaikan kepada Evina. Yang selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter ini dibagi menjadi 5, antara lain yang pertama jalur MTKM melalui jalur suku bunga. Jalur suku bunga pendek ditransmisikan kepada suku bunga yang panjang yang memiliki dampak pada permintaan dan juga pada akhirnya akan berpengaruh pada inflasi. Transmisi dari sektor keuangan ke sektor real juga berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi. Alasan ini terjadi dikarenakan suku bunga deposito yang merupakan pendapatan dari masyarakat dan suku bunga kredit yang juga sebagai pembiayaan konsumsi. Suku bunga terhadap investasi dilihat dari suku bunga kredit yang merupakan komponen biaya modal. Apabila perekonomian Indonesia mulai turun, maka yang dilakukan Bank Indonesia adalah menggunakan kebijakan dengan menurunkan suku bunga
untuk mendorong aktivitas perekonomian. Dan dampak yang terjadi adalah permintaan kredit semakin banyak dan meningkat. Dan apabila inflasi mulai meningkat, Bank Indonesia akan merespon dengan cara menaikkan suku bunga BI rate untuk menekan dan menahan aktivitas perekonomian agar mulai mengurangi terjadinya inflasi. Yang kedua yaitu jalur MTKM melalui saluran kredit. Jalur kredit juga memiliki peranan dalam mekanisme perekonomian Indonesia. Perubahan ini bisa terlihat dari perubahan perilaku bank dan juga penyaluran kreditnya kepada nasabah. Pengetaan moneter membuat menurunnya nilai jaminan kredit yang didapatkan oleh bank. Resiko yang akan dihadapi menjadi meningkat dan bank sebagai pelaku harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Yang ketiga yaitu jalur MTKM melalui saluran nilai tukar uang. Jalur kredit juga memiliki peranan dalam mekanisme perekonomian Indonesia. Perubahan ini bisa terlihat dari perubahan perilaku dan juga penyaluran kreditnya kepada nasabah. Pengetaan moneter membuat penurunnya nilai jaminan kredit yang didapatkan oleh bank. Risiko yang dihadapi juga lebih tinggi dan sebagai pelaku usaha atau bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Yang keempat, jalur MTKM melalui saluran nilai tukar uang. Jalur kredit juga memiliki peranan dalam mekanisme perekonomian Indonesia. Perubahan ini bisa terlihat dari perubahan perilaku bank dan juga penyaluran kreditnya kepada nasabah. Pengetaan moneter yang membuat penurunnya nilai jaminan kredit yang didapatkan oleh bank resiko yang akan dihadapi menjadi tinggi dan bank sebagai pelaku harus lebih berhati-hati. Yang kelima, jalur MTKM melalui saluran harga aset dan saluran ekspektasi. Pengaruh kebijakan ini melalui pergeseran portofolio investasi yang dimiliki oleh masyarakat. Kebijakan ini akan mempengaruhi dana dalam para pelaku ekonomi dan relokasi jenis aset satu ke aset yang lainnya yang dalam portofolio tersebut terbentuklah aset. Pengetaan moneter ini membuat suku bunga menjadi meningkat yang berakibat pada para pelaku ekonomi akan lebih suka memegang sebuah aset dalam bentuk obligasi maupun deposito daripada berbentuk seperti saham. Minat pengusaha akan real menjadi berkurang yang membuat laju perekonomian menurun dengan drastis. Selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter. Tujuan Bank Indonesia tentu saja untuk menjaga dan mengawasi keuangan agar tetap stabil dan tetap pada porosnya dengan mencapai target dan juga tepat sasaran. Kita bisa melihat pada inflasi yang terjadi akankah meningkat atau tetap stabil. Inflasi yang stabil terjadi karena barang dan jasa juga stabil. Untuk mencapai tujuan menstabilkan perekonomian Indonesia, jadi pada tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan cara menjadikan inflasi sebagai sasaran utama dengan menganut sistem pertukaran yang mengambang. Alasan Bank Indonesia melakukan ini untuk mengurangi volatilitas nilai tukar uang yang berlebihan, bukan dengan mengarahkan nilai tukar keuangan pada level tertentu. Dalam pelaksanaan ini, semua Bank Indonesia memiliki wewenang melalui kebijakan moneter dengan melalui penetapan sasaran-sasaran moneter yang pasti memiliki tujuan menjaga laju inflasi yang ditetapkan langsung oleh pemerintah. Secara langsung, pengendalian sasaran kebijakan moneter tersebut dilihat dengan menggunakan beberapa instrumen. Di antaranya adalah operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, penetapan cadangan wajib, dan juga kebijakan moral. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama adalah inflasi penargetan. Dengan melakukan penyesuaian suku bunga berkala kepada bank sentral, bank umumnya tingkat bunga yang diinginkan adalah tingkat antara bank yang satu akan meminjamkan bank yang lain untuk keperluan arus suku kas agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Yang kedua adalah harga penargetan meningkat. Harga penargetan meningkat ini memiliki sasaran yang tercapai dalam waktu ke waktu, yang lebih tepatnya yaitu tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam target inflasi ini terjadi pada tahun terakhir tidak diperhitungkan dan disesuaikan untuk masa depan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, agregat moneter. Tahun 1980 sebagai negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan jumlah uang yang beredar di pasaran. Pendekatan ini menghasilkan jawaban yaitu memasukkan kelas berbeda antara uang dan kredit.
Kebijakan ini berfokus kepada sinyal harga dari pasar satu dengan pasar lainnya difokuskan pada jumlah moneter. Yang keempat, nilai tukar tetap. Kebijakan ini dibuat untuk mempertahankan nilai uang mata rupiah di mata asing. Pemerintah daerah atau otoritas daerah menyatakan bahwa nilai tukar tetap tapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat mata uang. Mata uang ditinjau oleh bank sentral untuk dijual atau dibeli setiap hari untuk mencapai target nilai tukar. Di bawah sistem ini, dibawa oleh Dewan Mata Uang setiap unit mata uang lokal dan didukung oleh unit mata uang asing. Tujuan melakukan nilai tukar tetap memastikan bahwa basis moneter lokal tidak berngambang tanpa didukung oleh mata uang kertas dan menghilangkan berbagai macam kekhawatiran tentang jalannya mata uang lokal dengan mengonversi mata uang lokal ke mata uang kertas. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.